Fasilitas pengolahan sampah berteknologi Refuse Derived Fuel atau RDF dinilai tidak cocok untuk kota metropolitan Jakarta. Sebab Jakarta menghasilkan sampah dengan volume yang besar dan juga membutuhkan kesediaan lahan yang luas. Sementara Jakarta dihadapkan pada keterbatasan lahan. Setelah membangun fasilitas pengolahan sampah Refuse Derived Fuel atau RDF di Bantar Gebang, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta kembali merencanakan membangun RDF di Rorotan, Jakarta Utara. Ketua Umum Perkumpulan Persampahan Indonesia, Guntur Sitorus menyebut, teknologi RDF tidak menuntaskan persoalan sampah Jakarta. Sebab Jakarta menghasilkan sampah dengan volume jumbo yakni mencapai 7.500 hingga 8.000 ton per hari. Sementara Jakarta hanya memiliki satu unit pengolahan sampah yaitu RDF Plant Bantar Gebang yang kapasitas produksinya hanya 700 hingga 750 ton per hari. Tentunya kondisi ini sangat tidak memadai antara jumlah sampah dengan kapasitas pengolahan sampah menggunakan konsep RDF. Selain itu, pengolahan sampah RDF membutuhkan kesediaan lahan yang luas, sementara Jakarta dihadapkan pada keterbatasan lahan. Guntur Sitorus menilai fasilitas pengolahan sampah berteknologi RDF tidak cocok untuk kota metropolitan Jakarta. Selain terkait lahan, tidak semua sampah dapat diolah dengan RDF. Ya, kalau sebenarnya kan ITF itu kan hanya satu tempat pengolahan sampah ya, di mana teknologinya itu bisa macam-macam, bisa insinerator, bisa gasifikasi, bisa RDF juga gitu. Nah, plus minusnya kalau insinerator itu kan masuk kelompok teknologi thermal ya, itu butuh lahannya relatif lebih sedikit untuk jumlah sampah yang sama. Kalau RDF dia relatif lebih luas yang dibutuhkan untuk jumlah yang sama. Kemudian juga kalau RDF ini nanti persoalannya adalah tingkat reduksinya kan tidak sebesar insinerator. Katakan sampah kalau insinerator masuk 1.000 ton itu tinggal jadi residu misalnya 10-15%. Tapi kalau RDF itu kan yang bisa dijadikan RDF kan masih cukup tinggi sisanya gitu. Selain itu, produk RDF yang dihasilkan juga dinilai memiliki nilai ekonomi yang kurang kompetitif. Sebab penggunaan produk bahan bakar RDF sangat terbatas pangsa pasarnya. Memang masih perlu dipastikan pembelinya siapa. Apakah RDF ini akan laku dijual dan kalaupun laku dengan harga berapa, dengan kapasitas berapa bisa ditampung pembeli, dengan konsistensi stabilitas harga berapa, karena dia juga bisa naik turun. Sementara untuk bisnis kan butuh ketetapan kestabilan harga kan. Nah, secara ekonomis kita harus melihat dari sisi kebutuhan ya. Kalau kita tujuannya memang memusnahkan sampah, mengurangi sampah, pasti insinerator, tapi mahal. Di sisi lain, RDF ini bisa mengurangi sampah, tapi tidak setinggi tingkat reduksinya oleh insinerator. Dibandingkan dengan 11 kota lain yang disebut dalam Perpres Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah, volume sampah DKI Jakarta adalah yang terbesar. Volumenya jauh melebihi produk sampah di kota lainnya, bahkan hingga 5 kali lipat dari kota Surabaya. Itu sebabnya menurut Guntur, besarnya biaya untuk teknologi insinerator serta penerapan biaya layanan sampah sebesar Rp500.000 per ton dinilai masih wajar. Ya, menurut saya sih sangat sepadan ya. Kenapa? Karena kan DKI ini kan sudah sangat padat penduduk, lahan sangat terbatas, sampahnya sangat besar. Nah, apa alat atau fasilitas atau teknologi yang mampu mereduksi dengan cepat? Ya, insinerator atau thermal proses gitu ya, yang bisa mengolah itu dengan cepat. Menurut saya sih tetap masih, karena memang dia DKI kan udah bisa dibilang mungkin tanda kutip darurat sampah ya, karena sampahnya udah sangat besar, ya lahannya terbatas, Bantar Gebang udah mau penuh dan seterusnya. Terus kemana? Sampahnya mau diolah di mana? Sistem pengolahan sampah dengan teknologi insinerator telah dilakukan studi sejak 2003 dan sudah dimasukkan dalam master plan pada 2005 dan direncanakan ada 4 lokasi ITF. Namun dalam proses implementasi masih banyak kendala sehingga belum terrealisasi. Namun teknologi insinerator dinilai mampu dilakukan di DKI Jakarta karena telah dikaji lama dan juga merupakan teknologi yang mampu mereduksi sampah dengan cepat.
Tim Liputan, Metro TV.